Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Ayu, dengan suaranya Bu Ayu. Mudah-mudahan kabar kalian baik dan sehat selalu. Baik, sebelum masuk pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita masih tema 4. Nah, sekarang masuk ke subtema 3. Yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, materi bahasa Indonesia kali ini masih sama seperti kemarin, yaitu tentang kalimat saran. Nah, di sini Bu Ayu mengingatkan kembali apa itu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang memberikan penawaran sesuatu yang dianggap lebih baik. Nah, biasanya kalimat saran ini diawali atau menggunakan kalimat atau kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingatkan, dan diusahakan. Ya, bisa ada ciri khusus seperti ini. Nanti di materi ajar Ibu sudah menyajikan dua teks bacaan. Ada yang percakapan, ada juga yang bacaan biasa. Nah, di dalam teks itu nanti ada sebuah masalah dan kalian tinggal memberikan saran terhadap masalah dari kedua teks tersebut ya. Selanjutnya yaitu matematika. Masih perbandingan dua bilangan cacah ya. Di sini Ibu menjabarkan contoh dari materi ajar. Ibu bacakan ya. Bu Atik mengajak Nina untuk membuat kue nastar untuk dibawa sebagai buah tangan. Nina sangat senang membantu ibunya. Setelah kue nastar selesai dibuat, Nina menghitung jumlah kue nastar dan memasukkan ke dalam toples satu persatu. Jumlah kue nastar buatan ibu ada 150 buah. Ibu menyediakan 3 toples untuk diisi kue nastar. Salah satu toples berukuran kecil. Nah, jumlah kue nastar di toples kecil ada 20 buah. Nah, jadi begini. Ibu membuat kue nastar sebanyak 150 buah. Nah, ibu cuman punya toples 3. Nah, yang satu toplesnya ini berukuran kecil dan hanya masuk 20 buah nastar. Nah, berarti kita uraikan nih. Kita tulis 150 ini semua kue nastar ibu. Dikurangi 20. 20 ini apa? Yang tadi toples kecil. Berarti sisa 2 toples lagi ya. Kita kurangin dulu. 150 diambil 20, sisa 130. Berarti 130 buah nastar ini yang harus kita masukkan ke dalam 2 toples. Nah, pertanyaannya, berapakah nastar yang harus masuk ke dalam 2 toples tersebut? Kita tulis nih, 2 toples dikali berapa yang hasilnya 130. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. 65 buah. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk, coba kita pakai bagi kurung bersusun ya. Oke. Tadi kan 130 ya. Kita bagi 2. Ini sisa nastar yang sudah dimasukkan ke toples 20, sisa 130 dibagi menjadi 2 toples berapa nih? Nah, kita bagi nih, 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Berarti kita ambil angka yang sebelahnya. Nah, 13. 13 dibagi 2, ada yang tahu tidak berapa ya? 13 dibagi 2. Kita lihat ke perkalian 2. Nah, ini tabel perkalian 2. Dicari
tadi yang mendekati perkalian 2 yang hasilnya dari 13 itu ada tidak? Kalau misalnya tidak ada, cari yang mendekati angka 13, tapi tidak boleh melebihi dari angka 13. Mana? Mana? Ya, betul, 12. 12 ini angka atau jumlah yang tidak melebihi dari angka 13. Kalau angka 14 berarti melebihi dari angka 13, berarti tidak bisa ya. Yang paling mendekati dari angka 13 adalah 12. Berapa? 6 ya. Berarti hasilnya 6. Kita balik lagi. Berarti 13 dibagi 2 sama dengan 6. Kita tulis hasilnya di atas. Nah, 6 kita kalikan. 6 dikali 2 berapa ya? Lihat perkalian tadi. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita simpan hasil dari ini di bawah. 12. Seret, kita kurangi. Kita kurangi ya. 0 turun. 3 diambil 2 berapa? 1. 1 diambil 1 habis. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2 berapa ya? Cari perkalian 2 yang hasilnya 10. Perkalian 2 yang hasilnya 10. Nah, ada nih. Berapa? Cari perkalian 2 yang hasilnya 10 adalah 5. Berarti kita tulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita kalikan lagi. 5 dikali 2 sama dengan berapa tadi 5 kali 2? 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita tulis lagi di sini, turunkan 10. Kita kurangi. 0 ambil 0, 0. 1 ambil 1, 0. Habis. Kalau hasilnya sudah 0, berarti yang di atas ini sudah hasil akhir. Hasil akhirnya berarti 65. Nah, hasilnya 65 buah. Tadi cara menghitungnya seperti itu ya. Baik, nah di sini masih matematika, yaitu membuat kemungkinan operasi bilangan caca. Nah, ibu bacakan ya. Jika kue yang dibuat ibu berjumlah 300 buah, maka tuliskan kemungkinan operasi bilangan cacah agar setiap toples terisi kue yang sama jumlahnya. Nah, di sini kita akan membuat kemungkinan nih, yang hasilnya tuh menjadi 300. Berapa dikali berapa? Ya. Nah, begini. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita hanya cari perkalian yang istilahnya dari angka yang kecil dulu. Ini kan contohnya 2 dikali 150 sama dengan 300. Kita bisa juga kita awali dengan 1 dikali 300 sama dengan berapa? Ingat, berapapun angkanya, kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya pasti 300. Setelah perkalian 1 kita mendapatkan hasilnya 300, kita coba ke perkalian yang kedua. 2 kali berapa nih yang menghasilkan 300? 2 dikali berapa ya? Sama, kita bisa menggunakan cara pembagian yang tadi yang ibu jelaskan. 300 dibagi 2 berapa? 150. Hasilnya di sini. Begitupun yang kedua. 3 dikali berapa? Hasilnya 300. Berarti 300 dibagi 3. Hasilnya 50. Nanti sebagai pembuktiannya kita coba kalikan. 2 dikali 150 itu hasilnya 300. Bukan. Terus 3 dikali 50 hasilnya 300. Apa bukan? Tapi pasti betul. Karena kita sudah menggunakan atau memakai cara pembagian kurung yang bersusun ya. Nanti latihannya dicoba.
Nah, untuk selanjutnya yaitu SBDP, membuat karya dekoratif. Nah, di sini ada jenis-jenis bangun datar, hanya sebagian saja. Ibu hanya mencontohkan 5. Ada segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, bangun-bangun datar ini bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang ada rumah yang bentuk bangunannya seperti bangunan datar salah satu di gambar ini. Kadang suka ada hiasan yang bentuknya sama seperti bangun datar. Nanti kalian buat di buku gambar atau di buku tulis juga boleh. Bangun datar yang biasa kalian temui di rumah kalian. Boleh misalnya yang ada di contoh ini, ataupun mungkin kalian bisa menemukan bangun datar yang berbeda dari contoh ibu, boleh ya. Baik, untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Bila masih ada yang kebingungan atau masih ada yang rumit, boleh ditanyakan sama Boy atau wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.